Untuk listrik dinamis sendiri, harapannya nanti kamu bisa memahami konsep kelistrikan dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga bisa menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke. Kamu tahu nanti juga harapannya bisa dapat menjelaskan konsep arus listrik, ya, konsep hukum Ohm, konsep hambatan pada penghantar, kemudian menghitung nilai hambatan pengganti, lalu menghitung nilai kuat arus percabangan yang kamu bilang tadi hukum Kirchhoff, kemudian menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertentu. Ya, ini hukum Kirchhoff 2. Oke. Nah, ini dari listrik dinamis sendiri yang dipelajari adalah arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, hukum satu Kirchhoff, rangkaian hambatan, ada seri sama paralel, lalu disebut dengan rangkaian listrik. Itu ya. Coba ditulis dulu peta konsepnya. Enggak. Udah? Bentar dulu. Udah, Pak. Udah? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan menentukan arus listrik dan arus elektron. Arus listrik itu adalah istilah dari namanya aliran atau muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi kalau arus elektron itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kebalikannya. Itu antara listrik sama elektron. Oke. Lalu kita bisa menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Pertama, kalau dia rangkaiannya terbuka, itu lampunya nggak hidup. Tapi kalau dia rangkaian tertutup, maka arus elektron dan juga arus listriknya mengalir. Gitu.
Udah udah paham? Enggak. Nah, kemudian jadi dalam rangkaian apa arus listrik dapat mengalir itu menurutmu? Rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup? Tertutup. Ya, rangkaian tertutup ya. Nah, inilah aliran arus listrik. Itu ada namanya beda benda A itu potensialnya tinggi, sedangkan benda B itu potensialnya rendah. Nah, ada konduktor di sini. Kan? Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis, tapi kan mengalir nih dari B ke A, berarti B-nya itu habis, benar-benar habis nggak ya? Tuh. Jadi, ketika benda A dan B itu memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial. Yang bagaimana? Di sini ya. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Jadi yang satunya tinggi, misalnya, yang keduanya rendah, maka kita akan mengalir tuh. Ya, ada yang mengalirkan dari A ke B nanti bakalan. Kenapa? Karena dia rendah, ya, dan B itu. Nah, kemudian arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial umpan balik. Ya, dua syarat agar arus listrik itu dapat mengalir adalah apa? Adanya beda potensial yang adanya beda potensial. Oke. Bisa ya? Oke. Lalu ini kuat arus listrik. Ya. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi banyaknya muatan, buatnya majunya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Nah, maka dia rumusnya itu adalah I sama dengan Q per T. Nah, Q-nya itu merupakan muatan atau coulomb, T-nya adalah waktu atau sekon. Nah, hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 sekon. Klik warna hijau, mulai. Gitu kan. Klik warna merah, berhenti. Gitu. Ini namanya alat sendiri ya, alat intermeter ya. Jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam mengatakan selama 1 sekon. Boleh dicatat dulu yang ini, buat arus listrik. Dirangkum aja ya.
Udah? Enggak. Udah, Kak. Udah? Udah. Oke, contoh. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arusnya mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere dan lampunya dinyalakan selama 2 menit. Nah, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Ini mau dibahas atau coba kamu kerjain dulu? Coba. Oh iya, mau coba ya? Silakan. 120. 240. 240? Iya. Rumusnya gimana sih? Q sama dengan I kali T. Q-nya berapa? Q-nya sama dengan I kali T. I-nya? I-nya 0,5. I-nya 0,5. Terus T-nya waktunya berapa? 120. 120. 120 kali 0,5 berapa? 240. Kok 240? 60. Ya, 60. Kecuali kalau di sini 2, baru benar 240. Jadi dia 60 coulomb. Oke, paham ya? Tuh. Coba tentukan I-nya berapa. Kalau muatan listriknya atau Q-nya itu 600 coulomb. Waktunya T-nya itu 5 menit. Yuk, coba berapa? Dua. Dua. 2? 2. Ya, 2 ampere ya. Nah, sekarang kita cara membaca pengukuran kuat arus listrik. Nah, pengukuran kuat arus listrik di mana namanya adalah ampermeter. Nah, di ampermeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ya. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Nah, dia tidak boleh bercabang, ya seri. Oke. Nah, ini cara membaca ampermeternya. Jadi dia itu ada namanya skala maksimum. Skala maksimumnya itu yang paling ujung 50 sama 100, berarti skala maksimumnya 100 ya. Terus skala yang ditunjuk pada jarum, oh jarumnya nunjuk ke sini. Ini namanya skala pada jarum. Kemudian skala batas ukur. Nah, ini namanya skala batas ukurnya atas sama bawah ya kan 1 ampere berarti. Oke.
Maka kita buat nih, nilai yang terukur itu sama dengan nilai yang ditunjuk sama jarumnya, itu sekitar 38, dibagi nilai maksimumnya itu 100, dikali dengan batas atas atau skala batas ukurnya 1 ampere. Di 0,34 per 100 kali 1 sama dengan 0,34. Bisa? Ya. Oke, coba ditulis dulu yang ini. Udah? Belum? Terus sampai ke bawah ya nilai ukurnya juga ya. Udah? Nah, nah, Ya. Oke, sekarang kita masuk ke beda potensial. Jadi beda potensial itu ada namanya benda A potensialnya tinggi, misalkan benda B itu potensialnya rendah. Bahkan kan mengalir nih. Kalau arus listriknya akan mengalir dari A ke B. Ingat ya. Kalau arus elektronnya dia dari rendah ke tinggi. Berarti dari B ke A, kebalik. Saya. Nah, benda C itu potensialnya rendah, minus banyak minusnya nih. Tapi benda D potensialnya tinggi. Oh, berarti D ini ya akan mengalirkan arus listrik dari D ke C. Tapi arus elektronnya dari C ke D, kebalikannya. Lalu gimana kalau min sama plus? Gitu kan? Ini kan muatannya positif-positif ya. Ini min sama min. Ini sekarang min sama plus. Gimana? Min itu kan dia potensialnya rendah. Ya kan? Sedangkan yang plus itu potensialnya tinggi. Berarti arus listrik akan mengalir dari yang plus ke min. Sedangkan elektronnya mengalir dari min ke min. Min ke plus. Sehingga kita dapat mencari bahwasanya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan itu dinamakan dengan beda potensial, ya. Yaitu rumusnya P sama dengan W per Q, di mana 1 volt itu sama dengan 1 coulomb per 1 joule per coulomb.
Oke. Boleh dicatat dulu. Udah? Udah ya? Belum. Belum. Oke, untuk contoh soalnya mau dikerjakan dulu, silakan.
Belum? 75, Kak. Hmm? 75. Cara mencarinya itu adalah energinya, berarti yang paling W-nya. Itu kalau mencari W-nya rumusnya apa? V kali itu. V Q kali kali. V. Q kali V kan? Iya. Hmm. Tuh. Berapa jawabannya? 75. 70? 5. Iya. Nah, ini pengukuran beda potensial ya. Pengukuran beda potensial itu sendiri bisa dengan cara di mana pemasangan voltmeter. Harus kalau voltmeter disusunnya harus dalam bentuk ini ya, dalam paralel. Beda sama ampermeter tadi. Kalau ampermeter dia harus seri, tapi kalau beda potensial atau voltmeter itu harus paralel. Nah, cara membaca voltmeter itu sama kayak cara skala yang ditunjuk jarum, skala maksimum, batas ukur, kemudian nilai yang terukur. Jadi nilai yang terukur itu adalah sama kayak yang di ampermeter tadi. Skala yang ditunjuk jarum dibagi dengan skala maksimum kali dengan batas ukurnya. Bisa? Paham? Paham ya? Kita lanjut, Raka. Halo, Kak. Udah paham? Udah. Oke. Nah, sekarang kita hukum Ohm. Nah, hukum Ohm, misalnya kita buat nih, jumlah baterainya 1, V-nya berapa, I-nya berapa. Kemudian kalau jumlah baterainya 2, kita coba ya, I-nya 2, berarti dia voltnya berapa, I-nya berapa. Nah, kalau jumlah baterainya 3, sama ya, voltnya berapa, I-nya berapa, dan sebagainya. Nah, ini dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa beda potensial itu ya diperbesar, maka kuat arus listriknya juga nurut membesar. Oke, coba di highlight aja yang ini dulu, dirangkum. Udah? Udah, Raka? Nah, Nah, kemudian nih, kita tahu bahwasanya ada hubungan antara tegangan atau volt sama dengan I kali R. I-nya kuat arus, R-nya itu hambatan. Nah, coba ditulis rumusnya ini.
Udah belum? Hmm. Gimana? Udah ya? Nah, ini kalau kita tarik grafiknya, berarti di sekitar 0,2, 0,4, 0,6. Maka dia akan membentuk garis lurus nih. Atau yang kalau yang bawah, grafik hubungan hambatan dengan I. Nah, ini hambatan, ini I. Kalau hambatannya 10, I-nya 1 misalnya kan. Kalau hambatannya 20, 0,5, 30, 0,3, 40, 0,25 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke ini ya. Semakin besar luas penampang kawat, maka itu akan semakin kecil nih hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Oke, coba catat yang ini dulu. Cuman Raka sudah. Lah, Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Yang pertama panjang kawat, yang kedua luas penampang kawat atau A, panjang kawat tadi L ya, dan yang tiga itu adalah hambatan jenis kawat atau rho. Boleh ditulis juga yang ini. Udah belum? nah, Sampai sini ya hukum satu Kirchhoff ya. Oke, kita lanjut nih. Kemudian ada namanya konduktor dan isolator. Nah, konduktor dan isolator itu adalah bahan-bahan ya. Bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik itu namanya adalah konduktor. Tapi kalau dia isolator, itu adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nih, kayu itu isolator dan plastik juga isolator. Nah, kalau aluminium, besi sama tembaga dia termasuk ke dalam konduktor. Bisa dipahami? ya,
Lah, Dan, nah, kamu sampai sini kan di sekolah hukum satu Kirchhoff. iya. Nah, hukum satu Kirchhoff di mana ada namanya rangkaian seri, ya, rangkaian seri dan di mana berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan 2. Oke. Nah, pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik itu di mana-mana sama. Jadi ini harus dibawahi. Ya, kalau dia tidak bercabang itu di mana-mana sama, gitu ya. Nah, kalau dia rangkaian paralel kayak gini, rangkaian paralelnya, maka pada rangkaian paralel jumlah kuat arus listrik itu yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Oh, ini nih. Ya, karena angka yang sama ternyata beda ya. Inilah disebut dengan hukum satu Kirchhoff yang kata-kata warna kuning ya. Pada rangkaian bercabang atau paralel jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Bisa dipahami ya. Oke. Mau kerjaan yang ini dulu untuk hukum satu Kirchhoff? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sekarang mana yang masuk, mana yang keluar? Kita lihat tuh yang pertama. Ini yang masuk, ini titik P ya, titik P. Coba lihat di titik P. Yang masuk itu berapa ampere? 40. Nah, 40 yang masuk. Berarti yang keluar juga harus 40. Oke, kalau yang keluar pertama 10 ampere, kemudian sama 25 ampere ini, berarti I1-nya berapa? 40. Kan I biasanya masuknya 40, ya kan? Nah, dia tuh dari 40 ini kepecah. Yang di atas ada 10 ampere, di bawah 25 ampere. Berarti yang I1-nya supaya dia bisa 5. 5. 5, berarti I1-nya 5. Paham? Nah, I1-nya 5. Terus I2 ini ada I2. Nah, I2 ini kan I2 ini masuk pertama dia 5. Masuk 10 kan ke sini. Sedangkan masuk 10, berarti berapa I2-nya? 15. 15. Nah, ketika I3 sekarang berapa kalau I3? 40. 40.
Paham? Coba buat dulu contoh soal ini. Habis ini kita coba soal-soal ya. Udah? Belum, kamu kurang tahu. Udah ya untuk yang ini ya. Ada yang ditanyakan? Nggak. Oke. Ini kan sampai hukum Kirchhoff ya di sekolahmu ya. Iya. Oke.
Kerjain soal-soal hukum Kirchhoff dulu ya. Oke, kerjain soal berikut ya. Kakak. Ya kak. Oke, ini hukum Kirchhoff 1. Maksudnya hukum Kirchhoff 1. Udah, belum? I tiga tiga A I3-nya itu 3A. I5-nya 4,5. I5-nya 4,5. Oke. Nanti kan gini. Ini sama kayak yang tadi ya. I1-nya pasti sama dengan I5-nya. Ya nggak? I1-nya pasti sama dengan I5-nya. Kenapa? Karena kan dia muaranya ini yang masuk. Nanti dia titik ini titik P misalnya, ini titik S. Nanti dia akan masuk lagi. Berarti kalau I1-nya itu 3 ampere, I1-nya 3 ampere ya. Iya, I1-nya 3 ampere. Berarti I5-nya berapa? 3 juga. 3 juga. Kenapa? Karena kan dia sama. Nanti tuh. Paham ya? Kenapa sama ya? Karena nanti pertama pecah nih. 3 ampere itu bakalan pecah-pecah dia. Ya, oh, ada yang menjadi I2, ada yang menjadi I3, ada yang menjadi I4. Gitu.
Tapi setelah dia misah-misah, nanti akan berkumpul lagi di sini titik S ini di sini. Dia akan bertemu lagi dan pasti bakal menjadi 3 ampere lagi. Makanya I1 sama I5 itu sama-sama 3 ampere. Jadi jawabannya I5 3 ampere. Sekarang I3 yang belum. Nah, kita tahu kan bahwasannya sigma I masuk itu sama dengan keluar kan? Sigma I yang keluar. Nah, I1 itu masuk ke dalam sini, titik cabangnya di sini. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Oke. I1-nya berapa? Ini 3. I1-nya 3 ampere sama dengan I2. I2-nya berapa? 1. 1 ditambah I3. I3-nya berapa? 3. Belum ada ya? Oh, belum ada berarti I3. I4-nya berapa? 0,5. 0,5. Berarti I3-nya berapa tuh? 1,5. 1,5. Maka jadi jawabannya adalah I3-nya 1,5. Terus yang I5-nya 3 ampere. Itu jawabannya. Oke, coba dicatat dulu. Udah? Udah. Oke lagi ya.
Oke, bentar ya. Oke, coba soal yang berbeda ya. Soal untuk VIR tadi. V sama dengan I kali R. Oke, boleh dikerjain dulu. Oh, udah tahu. Mungkin. Udah selesai nomor satu. Raka udah. 0,4. 0, 4 yang D. yang D 0,4. Ya, benar ya. Oke, sekarang lagi soal VIR lagi ya.
Udah dapat nomor 3? Belum, bentar. Dua empat. 24? Iya. Iya, berarti 12 bagi 0,5 ya. Nah, ini fotonya agak. Oke, ntar ini ya, aku copy dulu. Nah, kamu perlu nyari I5-nya berapa. Nilai I5-nya berapa, kalau yang diketahui ini. Ya. I1-nya 3 ampere. I1-nya 3 ampere, I2-nya 1 ampere, I3-nya 3 ampere, dan I4-nya 5 ampere. Nilai I5-nya berapa? Tahu kan. Masih nyari ya? Nggak tahu kan. Oke, yang pertama, kamu harus ngelihat dulu. Ini kan hukum Kirchhoff ya. Jadi kamu nggak boleh bilang nggak tahu. Kamu harus mencoba mencari tahu dulu. Sekarang yang masuk, mana sih yang panahnya arahnya masuk ke titik cabang? Ada nggak? Yang mana? I2, I4. I2, I4. Nah, itu yang masuk. Berarti kamu buat I2 dan I4 sama dengan yang masuk ya. Kan ini yang masuk nih. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti I2 ditambah I4 itu yang masuk sama dengan yang keluar. Yang keluar mana aja? Mana aja yang keluar? I1 sama I3. I1 sama I3 itu aja. Yang lain nggak ada. I5. Nah, selanjutnya kamu tinggal masukin nilainya aja. Baru dapat kamu nilai I5. Paham? Ya, Ya, coba kerjain dulu. nol kan. 0.
Nggak I2-nya tahu. berapa? I2-nya 1. 1 ditambah I4-nya 5. 5 ampere. I3-nya 3. I1, 3. berarti I5-nya adalah 0. 0 ampere. Bisa sekarang. Ya. Nah, oke, sebentar. Soal-soalnya. Bentar ya. Ini nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa dia. Sini kan. Iklan semua. Oke, lagi ya. Nah, soal yang ini. I3-nya berapa? I3. Nol. 0? 5. Berapa? Nggak tahu. Berapa kamu jawabannya? 0? Aja. Yuk, gimana? Kenapa 0? Yang eh, yang masuk sama dengan keluar. Yang masuk yang mana? Yang masuk? Yang masuk 3. I2 sama I4. Terus berarti I5 ini nggak masuk? Oh iya. 10 berarti.
Iya, ingat, kayak yang kamu lihat itu adalah yang masuk itu tanda panahnya dia menuju ke dalam titik cabang ini. Yang menuju, bedain. Kalau ini kan dia keluar. Keluar kan ini tandanya. Tanda begini dengan tanda gini itu beda. Tuh. Lagi. Besar-besar. I satunya 3 ohm. I satunya 3 ampere, sorry. Berapa coba? I empatnya berapa? 7. 7. Kenapa 7? Bentar. 6. Nah, 6 ya. Berarti kan dia 3 ditambah 4 yang masukkan. Yang masukkan yang I3 sama I1 sama I4. Sama dengan yang keluar adalah I2 tambah I3 tambah I4. Berarti dia 3 ditambah I4-nya yang dicari. Sama dengan I2-nya 3 tambah 2 tambah 4. Maka hasilnya I4-nya adalah 6 ampere. Bisa ya? Ya. Lagi. I4-nya berapa?
Udah dapat I4-nya? -1. Berapa? -1. -1? Kok bisa -1? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang masuk yang mana aja tuh yang masuk? I4, I3, I4, I2, I1. I2 masuk. Oh iya. I4, I2 sama ini I1 ya. I1 ya. I1. Yang keluar I3. berarti I4-nya -1 dong ya. Benar, I4-nya -1. Tapi kok -1 sih? Iya, kamu benar. Oke, lagi. I4-nya eh oke, coba ini I1-nya 3 ampere, I2-nya 4 ampere, I3-nya 5 ampere, I4-nya nggak tahu, I5-nya 2 ampere. Coba cari I4-nya berapa?